Silakan duduk saudara. Shalom. Senang ketemu dengan saudara kembali pada sore hari ini dengan tema yang berbeda. Tema kita pada minggu ini adalah kamu tidak pernah berjalan sendiri atau you will never walk alone ya. So Inggris saya jadinya. Perlu saya ingatkan tema kita 3 bulan ini adalah message of salvation. Jadi kita nggak akan jauh dari pesan keselamatan dan tema 1 bulan ini adalah God's carrier atau pengandung Tuhan atau pembawa Tuhan gitu ya. Itu tema kita gitu ya. Saya jadi bingung, saya tadi mau ngomong apa ya? Yes, ini karena sindrom mendekati Natal dan Tahun Baru. Ya, biasanya kalau andai kata waktu udah perjalanan, saudara ngerasa nggak sih bahwa waktu itu cepat banget gitu berlalunya, tiba-tiba kita udah di akhir tahun aja gitu ya. Dan saya ngelihat pertemuan anak saya soalnya dari bayi tiba-tiba dia udah bisa berdiri, udah bisa lari-lari gitu. Dan pagi-pagi kalau andai kata saya masih tidur, dia udah bisa bangunin saya, papa sampai dipukul-pukul kepala saya. Itu cepat banget waktu berlalunya dan usia kita juga bertambah tua, tapi untungnya buat saya adalah saya masih tetap awet muda, nggak tahu dengan saudara. Dan tema kita You Will Never Walk Alone. Mari kita buka Yeremia pasal 31 ayat 31 dan sampai 32 dulu. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Yeremia 31 ayat yang 31 sampai 32. Sesungguhnya, saya akan bacakan untuk saudara. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Di Yeremia dikatakan bahwa perjanjian Allah dengan orang Israel itu telah diingkari oleh orang Israel. Bagaimana caranya mereka mengingkari perjanjian antara mereka dengan Tuhan? Mereka mengingkari perjanjian itu dengan cara melanggar perintah-perintah yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka, jangan mereka langgar. Tetapi toh mereka langgar. Jadi mereka melanggar perjanjian antara mereka dengan Tuhan dan Tuhan bilang bahwa wow, mereka telah melanggar perjanjianku. Mereka telah mengingkari perjanjianku. Ini umum ada di kalau andai kata saudara mengadakan suatu perjanjian, suatu MOU dengan orang lain, apalagi kalau andai kata saudara kerja di perusahaan ya. Dan kalau andai kata pihak sebelah sana melanggar perjanjian itu, maka perjanjian itu berarti telah diingkari gitu ya. Ini bahasa sehari-hari yang sebenarnya kita pakai dalam kehidupan kita dan itu terjadi dalam kehidupan antara orang Israel dengan Tuhan. Dan entah mengapa gini saudara ya, apakah nggak tahu ya, apakah kita memang punya kecenderungan untuk melanggar peraturan gitu ya. Apakah kita nih sebenarnya punya kecenderungan untuk tidak nggak tahu, mungkin di dalam diri kita tuh ada semacam orang liar gitu yang peraturan itu ada untuk dilanggar gitu kata orang. Dan ada satu, saya lupa selebriti namanya siapa, dia ngomong gini, kalau andai kata kamu adalah orang yang selalu menepati peraturan, kamu nggak pernah hidup. Karena melanggar peraturan itu bikin happy sebenarnya gitu, itu ngomongnya. Dan kita nih tipe orang yang melanggar peraturan, ambil contoh aja, simpel aja, satu bidang aja, lalu lintas misalnya. Kita ini tipikal orang yang melanggar peraturan dan ini fakta. Faktanya begini, dari Januari sampai September tahun 2016, ini Januari sampai September 2016 saja ya, pelanggaran lalu lintas di Jakarta, hanya Jakarta saja, telah mencapai 978.151 pelanggaran. Atau 108.684 pelanggaran per bulan, kira-kira perkiraannya. Ini baru ngomongin Jakarta loh. Ini baru ngomongin yang ketahuan ditilang, belum yang 86. Baru yang ketahuan ditilang aja udah nyampe segini. Kalau andai kata dipukul rata-rata 108.684, sekarang udah bulan Desember, data yang kita pegang tadi ya data sampai bulan September, kalau dijadiin 1 tahun rata-rata per bulan, maka pelanggaran setahun itu bisa mencapai 1.304.201, 1,3 juta loh. Gila juga ya, baru lalu lintas loh ini, 1,3 juta pelanggaran. Dan percaya atau enggak saudara, ini fakta, itu tadi fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah 9 juta orang di Indonesia masih tidak bisa membaca, masih buta aksara. Nggak percaya, lihat aja contoh fotonya. Dilarang memutar, dia putar. Jadi masih 9 juta yang kira-kira nggak bisa baca. Contoh yang lain, contoh yang kedua, lupakan soal mobil. Nah, orang Indonesia memang terkenal sangat kreatif, terutama dalam hal ini.
Dan sampai sekarang gitu ya, saya masih agak bingung bagaimana orang yang keempat dan orang yang kelima bisa naik motor itu gitu. Dan ini gara-gara foto ini menarik gitu ya. Saya sebenarnya itu sampai tergoda untuk upload ini di Facebook. Kalau nggak inget saya pendeta ya, saya udah upload di Facebook. Dan gini nih, tadinya gini rencananya. Jadi saya mau upload di Facebook, terus saya mau ngadain quiz gitu. Quiznya adalah berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang ini, gitu kira-kira. Coba lihat aja pelanggarannya. Dari nggak pakai helm, mengendarai sambil bawa nelfon handphone, belakangnya 4 orang, gitu ya, helmnya nggak standar, gitu. Ini cuma quiz nih, sekedar quiz nih. Tapi ada yang menarik lagi sih ya. Ini karena saya masih penasaran dan saya lihat-lihat gitu ya. Bagaimana caranya 5 orang bisa masuk dalam satu motor dan nggak jatuh. Ternyata saya menemukan satu hal yang menarik. Saudara tahu gimana caranya yang supaya nggak jatuh? Orang yang kelima megang tangan orang yang nomor 3. Orang yang nomor 4 megang tangan orang yang nomor 2. Jadi dikombinasi kunci. Dan itu membuat yang nomor 4 dan orang nomor 5 bisa bertahan di motor itu. Karena kuncinya kombinasi. Menarik ya saudara ya. Dan ini kreatif, tapi lupakan soal masalah ini. Itulah mengapa motor di Indonesia lebih laku daripada mobil, karena kayaknya nggak perlu mobil, motor aja bisa berlima. Dan penjualan motor tahun 2015 itu mencapai 6,5 juta unit. Gila kan, 6,5 juta unit per tahun. Kebayang nggak tuh setiap tahun kalau andai kata keluar 6 juta. Dan kita ini sebenarnya punya, seneng banget loh. Contoh yang lain lagi nih ya, ini gagal tilang. Polisi aja sampai bingung bagaimana caranya mengatasi orang yang ini. Kalau saudara lihat ya foto di atas, sebenarnya ada orang yang masuk, ada pengendara motor masuk jalur busway dan pengen ditilang sama polisi. Itu polisi yang pertama foto nomor satu, foto nomor 2 itu mendekati si pengendara motor, tapi berhasil dilewatin sama si pengendara motornya. Temennya berdiri di ujung sebelah sana, itu nomor 3, 4, 5 itu sudah ngalangin orangnya. Tetapi foto nomor 6 orangnya tetap bisa lewat. Keren kan? Di gagal tilang. Ini sempat viral di Facebook, di medsos. Nih kita nih punya kecenderungan untuk melanggar perjanjian dengan Tuhan. Itu satu problem tersendiri nih. Kita punya kecenderungan untuk melanggar perjanjian. Sekarang nih, kalau andai kata kita yang jadi Tuhan, apa yang kita lakukan terhadap orang yang berkali-kali melanggar peraturan? Apa yang kita lakukan terhadap orang yang berkali-kali nggak bisa dibilangin gitu? Dilanggar lagi, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Saya HRD di GCBTM, jadi saudara hati-hati kalau sama saya bisa ngeluarin SP. Nih, kalau andai kata ada orang yang berkali-kali melanggar peraturan, biasanya kita keluarin surat teguran dulu. Teguran lisan, surat teguran secara tertulis, surat peringatan 1, SP1, SP2, SP3, berhenti gitu. Itu kan yang kita lakukan. Semakin lama, hukumannya semakin tinggi. Dan itu di perusahaan loh. Dan kayaknya di rumah nggak terlalu beda-beda jauh-jauh amat ya. Dan coba kita balik lalu lintas dulu lah. Polisi, bagaimana caranya polisi menghandle mereka yang banyak melakukan pelanggaran di jalanan? Yang pertama-tama mereka biasanya memang menilang orang yang melakukan pelanggaran. Berikut slide-nya. Nah, itulah kira-kira ada penampakan di situ. Ngintai, polisinya ngintai. Ini bercandaan teman saya sih, karena dia suka di Jakarta gitu ya, dan dia pengendara mobil. Dia pernah ngomong sama saya begini, saya nggak tahu benar apa enggak karena saya nggak bisa nyetir mobil gitu ya. Dia ngomong kayak gini ke saya, Nel, kalau di Jakarta ya, kamu tuh jangan cuma merhatiin kiri dan kanan, mobil kiri dan kanan dan jalan, bukan cuma itu, tapi juga perhatiin pohon-pohon dan semak-semak di pinggir jalan. Karena pohon dan semak itu bisa berubah tiba-tiba. Gitu katanya, saya nggak tahu benar apa enggaknya. Dan mereka juga, polisi juga sering mengadakan rahasia. Dan rahasianya suka bikin deg-degan. Mungkin rasanya mirip kayak jatuh cinta kali buat orang pengendara motor. Tapi itulah yang mereka lakukan gitu kan.
Karena begitu banyaknya pelanggaran yang terjadi. Dan kebiasaan kita kan begini, pokoknya gini, kalau andai kata berulang terus-menerus seorang melakukan pelanggaran, kita tuh bawaannya marah, kesel, gedek gitu pokoknya ya. Dan hukuman bertambah. Coba lihat di rumah tangga nih ya. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu biasanya kalau andai kata anaknya sering melakukan pelanggaran? Biasanya pertama-tama marah dulu, bawel nih dulu kan. Wah gitu keluar, ini kalau ini rada kartun memang. Jadi kalau andai kata lagi marah, wah gitu muka merah keluar asap gitu kiri kanan kayak lokomotif. Bawel gitu ngomel sama anaknya. Tapi kalau andai kata nggak berhasil diomelin, biasanya level hukumannya ningkat, anaknya dijewer gitu. Ini mungkin nggak tahu, ini bukan kisah saudara mungkin ya, yang pasti itu kisah saya sih. Jadi saya suka dijewer sama ibu saya kalau andai kata bandel gitu. Tapi kalau andai kata udah dijewer masih nggak mempan, keluar tuh senjata pamungkas emak-emak. Biasanya senjata pamungkas emak-emak tuh, nah ini dia nih. Pilih di antara salah satu dari 3 senjata pamungkas yang ada. Ini senjata legend banget nih. Dan biasanya dengan 3 senjata ini semua perlawanan akan terhenti seketika. Tapi itu dulu, betul kan? Zaman sekarang anak-anak semakin modern, pakai gadget dan segala macam. Dan kalau kata Alkitab itu adalah semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih semakin dingin. Tapi kalau dalam konteks kita enggak, semakin bertambahnya kedurhakaan, maka hukuman harus semakin kreatif. Ada satu contoh, ini dijual bebas nih ya, ini dijual bebas serius. Ini namanya cell phone lockup. Fungsinya adalah untuk naruh, kalau andai kata kita kasih hukuman kepada anak, cukup smartphone-nya aja yang dikurung, anaknya nggak usah. Kalau dulu kan anaknya yang dikurung kamar mandi, digelapin lagi lampunya gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak, smartphone-nya yang dikurung dan di situ ada timer waktu. Jadi mau sampai berapa lama dia nggak boleh pakai handphone-nya? Sampai begitunya loh. Saya pernah tahu dari kisah seorang anak yang ternyata ini diberlakukan di sekolah, tapi nggak pakai cell phone lockup sih. Kalau andai kata macam-macam di sekolah, handphone ditahan 7 hari. Wow, sama pihak sekolah lagi. Ya kalau pihak sekolahnya mau bayarin pulsa sih nggak apa-apa juga. Dan itu ada timernya. Jadi kapan nih bisa dibuka gitu. Forever gitu. Berarti nggak bisa dibuka sama sekali. Dan jangan tanya saya di mana belinya karena saya bukan salesnya. Jadi ini ada cell phone lockup nih ya. Tapi ada lagi yang lain. Kalau andai kata anak sering berantem mesti gimana? Nah, ini ada baju khusus untuk mereka. Namanya get along shirt. Get along shirt ini kalau andai kata sering berantem gitu, anaknya dikasih di baju yang sama, dimasukin di baju yang sama. Tapi ini nggak berlaku buat orang Madura, karena Carok nih berlaku kayak begini juga nih. Bacok-bacokan pakai beginian. Nih get along shirt. Ini bukan hanya berlaku buat anak-anak, tapi kalau suami istri yang suka berantem juga ada get along shirtnya juga. Jadi ini dijual dengan ukuran XXXL. Khusus untuk suami istri. Lihat nih ya. Kita tuh semakin kreatif dalam menjatuhkan hukuman. Semakin bertambahnya semakin maju zaman, semakin bertambah kreatif kita. Tapi yang pasti, kalau andai kata ada seseorang yang melakukan pelanggaran, kita menghadapi seseorang yang melakukan pelanggaran demi pelanggaran, respon kita biasanya adalah hukuman. Tapi apa yang Tuhan lakukan sebenarnya? Apa yang Tuhan lakukan terhadap orang yang berkali-kali melanggar peraturan, yaitu kita. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita yang berkali-kali melanggar peraturan Tuhan. Yeremia 31 ayat yang ke-33 dan 34, kita lanjutkan ayatnya ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Lihat kata-kata terakhirnya bahwa aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kurang perjanjian yang ini juga diterangkan dalam Yeskiel 36 ayat 26-27. Bunyinya kayak gini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu.
Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi apa resepnya Tuhan sih sebenarnya untuk orang-orang yang berkali-kali melakukan pelanggaran? Resep Tuhan untuk orang yang berkali-kali melakukan pelanggaran bukan hukuman demi hukuman dong. Dan semakin banyak hukumannya dan semakin berat hukumannya. Atau mungkin lebih semakin kreatif gitu hukumannya. Tetapi bagi Tuhan, orang yang melakukan pelanggaran ini adalah karena orang itu tidak mampu untuk melaksanakan peraturan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah penyertaan. Solusi final Tuhan untuk memperbaiki pelanggaran adalah penyertaan. Ini unik kan? Kok kagak dibakar di kerak neraka gitu misalnya. Ini kerak neraka lagi favorit sekarang. Kok nggak dibakar kok nggak kayak begitu ya? Tapi kenapa kok Tuhan perjanjiannya gini? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini kan berarti Tuhan ngomong kayak gini. Kamu melakukan pelanggaran, iya. Kamu mengingkari perjanjian antara aku dengan engkau, iya. Oleh karena itu saya akan bikin perjanjian yang baru. Dan di perjanjian baru ini, saya akan menaruh roh saya di dalam engkau. Bingung nggak saudara? Logikanya, bukankah seharusnya aku akan membuat kamu semakin menciut. Dan aku akan membuat kamu semakin ketakutan terhadap hukumanku. Kan gitu ya? Supaya pada akhirnya kamu akan termotivasi untuk melaksanakan semua perintahku. Enggak loh, Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Tapi yang Tuhan omongkan justru kayak begini. Aku akan membuat perjanjian baru. Dan aku akan menaruh rohku di dalam batinmu. Dan Tauratku akan kutulis di dalam hatimu. Itu Tuhan tuh. Beda banget. Dan ketika Tuhan ngomongin soal Taurat ditulis di dalam batin, dia lagi ngomongin soal firman Tuhan yang masuk ke dalam hati. Siapa sih firman itu sebenarnya? Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat yang ke-14 menerangkan ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang dimaksud firman itu adalah Yesus Kristus. Saya sambungin ya, balikin nih supaya saudara nggak, karena ini banyak ayat nih. Tuhan bilang Tuhan akan menaruh Taurat itu, menuliskan Taurat itu di dalam batin dan firman itu adalah Yesus Kristus. Ini kan, nih saya masukin ke tema kita bulan ini, God's Carrier. Kalau begitu ceritanya, berarti Tuhan menaruh Kristus di dalam hati, menaruh rohnya di dalam batin. Berarti kita kemana-mana, kita nih God's Carrier. Kita membawa Tuhan. Gitu ya. Sekarang, karena kita membawa Tuhan dan karena Kristus ada di dalam hati kita. Mari kita bayangkan gini, saya akan ngajak saudara untuk berhayal. Bayangkan saudara cuti, 1 hari dari kehidupan saudara. Cuti aja. Dan bikin deal sama Tuhan. Tuhan deal, 1 hari kehidupan saya kasih kepada Tuhan. Biar Yesus Kristus yang menjalankan kehidupan saya cuma jadi penonton kehidupan saya. Saudara bisa kebayang nggak kalau kehidupan saudara dijalankan oleh Yesus Kristus bagaimana ya? Seperti apa ya dia akan jalan ini? Bagaimana kalau andai kata Tuhan Yesus jadi guru sekolah minggu misalnya? Apa yang akan dia lakukan? Kalau dia jadi guru di sekolah, apa yang akan dia kerjakan? Kalau andai kata Tuhan Yesus punya anak 2, dia akan melakukan apa? Kalau Tuhan Yesus punya anak bayi, dia akan melakukan apa? Nih punya anak bayi, karena saya lagi mikirin saya. Kalau dia jadi salesman, Tuhan akan melakukan apa? Dan kalau dia kerja di kantor, dia akan bagaimana? Seperti apa suasana kantor? Apa yang akan terjadi di kantor? Kalau andai kata Yesus Kristus menjalankan kehidupan kita selama 1 hari. Masukkan deh ke konteksnya ke dalam kehidupan saudara. Kalau saudara adalah mahasiswa, apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan di kampus? Apa akan dia lakukan? Bagaimana cara dia bergaul? Dan kalau andai kata saudara punya Facebook, punya medsos maksudnya. Status apa yang akan Tuhan taruh gitu di medsos saudara? Dan teman-teman model apa yang dia terima di Facebook? Gitu. Saudara akan terkejut mungkin dengan kalau andai kata Tuhan Yesus benar-benar punya Facebook dan kalau andai kata dia lahir sekarang gitu. Mungkin kita akan terkejut.
ngelihat teman-temannya dia. Kalau andai kata saudara punya orang yang menyebalkan dalam hidup saudara dan tiba-tiba dia nge-add Facebook, ya, Facebook saudara nih ya, mau terima apa enggak? Kebanyakan sih kayaknya ogah nih. Ngapain nih punya teman punya kayak gitu ya? Ignore. Tapi kalau temennya Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus akan melakukan itu? Kita mungkin nggak tergiur ngeliat list temennya, beberapa diantaranya preman gitu, misalnya. Yang kita kenal mafia gitu misalnya. Kita mungkin warning Tuhan Yesus, sorry nih Tuhan ya, mohon maaf ya Tuhan, tapi Tuhan sadar nggak bahwa ada beberapa teman Tuhan nih itu mafia. Loh emang dia lakukan begitu kan? Lagi di zaman dia berteman dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau andai kata kita mengizinkan Tuhan Yesus yang mengambil alih kendali dalam kehidupan kita? Dan jangan salah loh ya, karena sebenarnya inilah yang dituju. Inilah yang Tuhan mau. Inilah tujuan kehidupan kita tuh mengarah ke arah sana. Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan. Jadi nggak cuma lagi ngomongin soal kehidupan sehari-hari aja, tapi juga pikiran dan perasaan. Perasaan di kita juga. Kalau andai kata ada orang yang menyakiti kita, apa yang akan kita lakukan? Perasaan apa? Kalau andai kata Tuhan Yesus mengambil alih kehidupan kita, apa yang akan dia rasa? Kalau saudara dapat gambarannya, oh kalau Tuhan Yesus ambil alih kehidupan saya, kira-kira akan terjadi seperti ini nih. Taruh tuh, di bingkai otak kita. Ideal, kelihatannya susah, kelihatannya mustahil untuk dikerjakan. Itulah kenapa Yeskiel 36 ayat 27 ngomongnya kayak gini. Nih, saya balik lagi nih ke ayat yang awal. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Tuhan bilang nih. Kita banyak melakukan pelanggaran. Dan perjanjian adalah rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Berarti roh Allah ditaruh di dalam batin kita. Dan aku akan membuat kamu. Perhatiin nih kata-katanya. Yang dicetak merah itu. Aku, A-nya kecil apa gede? A gede. Aku akan membuat kamu. Yang aktif siapa? Tuhan yang aktif. Karena kata-katanya aku akan membuat kamu. Bukan, kata-katanya gak ngomong kayak gini. Dan kita akan hidup. Bukan. Atau engkau akan menuruti segala ketapanku. Bukan. Tapi aku akan membuat kamu. Kata-kata aku akan membuat kamu. Yang punya kontrol, yang punya power untuk mengubah kita. Kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Ketika roh Allah ditaruh di dalam batin, dia punya power untuk mengubah kehidupan kita. Nanti kita akan bicarakan ini berlanjut ya di akhir ini. Dia punya power untuk mengubah kehidupan kita dan bergerak menuju ke arah Yesus Kristus arahnya. Kenapa? Karena dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Saudara, bulan lalu saya putar video tentang anak saya. Saudara ingat gak ya? Kalau andai kata saudara nggak ingat, saya puterin ulang. Gitu ya. Bukan kenapa-napa sih, sebenarnya saya gara-gara saya suka melihat anak saya, cuma itu aja sih. Jadi cuma alasan aja mau terulang ke saudara sebenarnya. Kita lihat ya, video 1 minta tolong. Yang lampunya dek, yang lampunya. Nggak bisa apa-apa. Gitu. Yang lampunya, ya. Dek, yang lampunya dek. Nggak bisa. Lampunya mana sayang? Ya lampunya di mana? Lampunya di mana? Enak. Dek, lampunya di mana? Ya. Nyalain lampunya. Nggak bisa gitu. Ya saudara abaikan suara galak di belakang anak saya. Biasanya istri saya nggak segalak itu gitu ya. Itu pekerjaannya sederhana buat saya, tapi sulit untuk anak saya. Bulan lalu ketika kita putar masalah video ini, kita lagi ngomongin soal kapasitas. Ingat, kalau ada kata saudara yang pernah ngeliat, ini kita lagi ngomongin soal kapasitas. Ya, bagaimana caranya meningkatkan kapasitas kita? Ketika Tuhan memakai kehidupan kita, dia bisa stretch kapasitas kita menjadi besar. Bukan men-stretch kitanya loh ya, tapi kapasitas kita tiba-tiba bisa menjadi besar. Ngomongin soal kapasitas. Dan ini sebenarnya juga berlaku dalam kehidupan ini loh. Dalam masalah yang kita sedang bahas sekarang ini. Ada kalanya kita nggak mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ini ya,
Kalau pakai kekuatan sendiri emang nggak mampu. Tapi kalau ada yang lain, lihat perubahan nih. Bisa diputar video yang kedua. Ya. Iya. Anak saya berhasil menyalakan lampu itu loh. Apa karena dia jago, apa karena dia hebat? Bukan itu. Tapi karena dia digendong sama mamanya. Dia jadi nyampe nyalain lampunya. Gitu juga tuh dengan kehidupan kita loh. Ada kalanya gini. Tuhan mengangkat kita sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang dia mau. Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam hati kita sehingga kita sanggup untuk menuju ke arah seperti yang Tuhan mau. Sebelum lanjut nih ya, mari kita balik lagi ke kenyataan sehari-hari. Tapi kenyataan sehari-harinya terjadinya nggak kayak gitu. Mahatma Gandhi pernah ngomong kayak gini, ini nyelekit nih buat orang Kristen harusnya. Dia ngomong begini, saya suka Kristus kamu, saya nggak suka kamu orang Kristen. Kamu orang Kristen tidak mirip seperti Kristus kamu. Wow, keras tuh ya omongannya. Dan dia ngomong kayak gini lagi, jikalau semua orang Kristen tingkah lakunya seperti Kristus, maka seluruh dunia akan menjadi orang Kristen. Problemnya banyak dari antara kita gagal untuk menjadi seperti Kristus. Masalahnya adalah banyak dari antara kita yang gak berhasil untuk menjadi seperti Kristus. Kalau begitu permasalahannya di mana? Kok bisa gagal untuk menjadi seperti Kristus? Bukankah ada roh Allah katanya di dalam hati kita? Kegagalan umat Kristen adalah karena kehidupan yang baru dioperasikan dengan cara yang lama. Kita ini manusia baru. Tapi kalau andai kata manusia yang baru dioperasikan dengan cara yang lama, dengan cara manusia lama, gak maksimal pasti hasil. Dan ini sebenarnya normal kok, biasa banget kok terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, betul kan? Yang saya maksud begini, bukan menjadi manusia baru nih. Yang maksud begini. Kalau andai kata kita masuk ke dalam suatu lingkungan yang baru, itu nggak sama dengan lingkungan yang lama dan kita nggak bisa mengoperasikan cara yang lama. Ini kan normal banget nih terjadi dalam kehidupan kita. Ambil contoh kalau andai kata saudara pindah rumah, saudara masuk ke dalam lingkungan yang baru, saudara akan menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Itu wajar dan normal. Dan apalagi saudara pindah provinsi, pindah suku, masuk ke dalam suku yang baru, saudara akan menyesuaikan diri dengan orang di situ. Ya, itu kan terjadi kan. Apalagi kalau saudara internasional. Saudara pindah ke negara lain, saudara nggak bisa ngikutin cara Indonesia tinggal di negara itu. Beda banget. Ambil contoh nih, kebiasaan yang aneh gitu, yang menurut kita aneh. Di Brasil, kalau andai kata saudara masuk ke dalam, kalau andai kata saudara tinggal dan ada tamu masuk ke dalam rumah, yang biasanya kalau di Indonesia ngomongnya ya gimana? Ngomongnya biasanya kan silakan duduk, mau minum apa? Itu sapaan sopan, betul kan? Walaupun ada kadang-kadangnya basa-basi, ya karena yang keluar cuma aqua gelas doang sih, emang gak ada yang lain soalnya. Tapi itu ucapan sopan yang kita berikan kepada tamu. Tapi tahukah saudara bahwa di Brasil ada ungkapan sopan yang lain yang sebenarnya kita ngomongin kepada tamu. Kalau andai kata ada tamu datang, masuk ke dalam rumah, ungkapan sopannya adalah, kamu mau mandi apa enggak? Coba kalau saudara tinggal di Belong, terus tiba-tiba ada orang masuk ke rumah terus ngomong, kamu mau mandi apa enggak? Orang yang ditanya begitu kan, nih orang kayaknya ngajakin gue berantem nih. Sambil nyium-nyium bawa badan kali gue ya. Tapi di Brasil, ungkapan begini sopan. Karena suasananya. Iklim di sana sangat panas dan orang mandinya 3 kali sehari. Berdebu pula lagi. Jadi kalau andai kata masuk ke dalam rumah, ini courtesy dari tuan rumah. Tuan rumah nawarin, mau mandi nggak? Biar seger gitu. Karena panas di luar. Jadi kalau andai kata sudah ke rumah saya tawarin mandi, tolong jangan tersinggung. Saya cuma sopan santun ala Brasil. itu di Brasil gitu ya. Di Kolombia lain lagi loh ceritanya. Di Kolombia menunjuk pakai tangan itu nggak sopan. Jadi jadi bagaimana dong kalau andai kata ada orang datang ke kita nanyain arah?
nggak boleh pakai tangan kan, karena nggak sopan. Mereka pakai cara yang lain, menunjuk dengan mulut. Jadi kalau andai kata ditanya, supermarket di mana? Di sono noh. Itu caranya. Dan bagi kita itu aneh banget. Kita nggak terbiasa dengan cara seperti itu. Tapi bagi mereka, itu cara yang wajar. Kalau andai kata mereka pakai cara kita, itu malah nggak sopan. Yang bikin pusing kan memang kalau orang yang mulutnya monyong, misalkan akan dia nunjuk kemana-mana gitu kan, pusing kan. Ya, cuma saudara gini, dari begini aja kan kita udah tahu nih. Kalau ketika kita berpindah masuk ke dalam satu hal yang baru, kita kan harus pakai sistem itu. Nggak bisa pakai sistem yang lama. Normal banget, kalau andai kata saudara keluar dari satu kerjaan, masuk ke dalam kerjaan yang lain, perusahaan yang lain, budaya perusahaannya beda dengan yang dulu. Nggak bisa disamain. Restoran juga beda kan gitu ya. Ada restoran yang makan sepuasnya, baru bayar belakangan. Ada yang bayar duluan di depan, baru makan. Kita nggak bisa ngomong kayak gini. Kalau andai kata tadi yang sebelah kanan saudara tuh, pesen dong, ini, itu, ini, tep gitu. Terus kita kabur ke meja. Terus pelayannya ngomong gini, pak, bayar dulu. Kurang ajar, nggak percaya sama gua. Di restoran sono makan sepuasnya dulu, baru bayar. Kok di sini bayar duluan? Loh, kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena budayanya beda. Nyambung nih ya. Gitu juga dengan manusia lama dengan manusia baru. Kita yang lama, manusia yang lama, ketika kita menjadi manusia yang baru dan ada roh Allah di dalam batin kita, menerima Yesus Kristus dan ada roh Allah di dalam batin kita, seharusnya cara ngoperasiinnya bukan cara ngoperasiin manusia lama. Peraturan-peraturan yang dipakai bukan peraturan-peraturan manusia lama. Kenapa? Karena kalau andai kata ini manusia baru tapi cara ngoperasiinnya manusia lama, ada yang salah pasti. Ada yang gagal berarti. Ya pantas kalau andai kata hidup kita jadi gak maksimal. Ya pantas kalau andai kata berkati kok kenapa gak datang-datang ya. Ya pantas kalau andai kata kita kayaknya gak ada perubahan di dalam diri kita. Iyalah, karena gak maksimal ngejalanin hidup, itu problemnya. Karena kita pakai peraturan manusia lama untuk ngejalanin manusia baru. Dan kerajaan Allah itu memiliki aturan main yang sangat berlawanan dengan aturan dunia kan gitu ya. Ambil contoh kan. Memberi lebih baik daripada menerima. Itu kan beda tuh dengan dunia tuh. Kalau andai kata ada orang yang menampar pipi kananmu, berdoalah untuk musuhmu. Loh itu kan aneh banget tuh. Tapi itu cara ngoperasiin manusia baru memang begitu. Kegagalan untuk mengoperasikan manusia baru akan menyebabkan kita gagal juga untuk bergerak menuju ke arah Kristus. Satu lagi nih saudara, ini slide terakhir, tapi saya takutnya jadi lebih lama di sini. Waktu saya kenal. Apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ketika ketika Tuhan menaruh roh di dalam batin kita, Dia akan mengubah kita dari dalam. Dia akan mengubah kita dari dalam keluar. Jadi ini saya jadi kepikiran Pastor Dominikio minggu lalu, saudara nggak ngedengar lagi. Nggak ngedengar Dominikio ya. Dia punya kesaksian gini, ini Pastor Dominikio cerita di minggu yang lalu. Dia punya kesaksian gini, ketika dia, sebelum dia jadi orang Kristen, dia perokok. Nggak bisa berhenti. Dan ketika dia terima Roh Kudus, dia percaya kepada Tuhan, dia terima Roh Kudus dalam kehidupannya, tiba-tiba dia berhenti ngerokok. Pas dia mau merokok, dia muntah. Dia pikir dia keracunan makanan. Sorenya ditunggu sama dia ngerokok lagi, dia muntah. Masih keracunan makanan. Besok paginya dia ngerokok, dia muntah. Padahal udah kagak ada makanan lagi katanya dalam perutnya, gak tahu apa yang dimuntahin. Tapi dia udah gak tahan lagi emang rokok. Ya tuh perubahannya ekstrim. Ada kalanya Roh Kudus bekerja seperti itu. Mengubah kehidupan kita secara ekstrim total. Tapi ada kalanya dia bekerja dengan cara yang berbeda.
dia nggak ngobatin gejala, dia ngobatin akar. Karena apa yang muncul ke permukaan biasanya berasal dari gejala di dalam. Amsal 27 ayat ke-19, nggak ada di ini saya. Amsal 27 ayat ke-19 mengatakan begini, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kata-kata Amsal ngomong kayak gini, apa yang kau lakukan di luar, itu sebenarnya dikontrol dari dalam hati. Ini kalau dalam bahasa psikologi ngomongnya pikiran bawah sadar. Ada sesuatu yang menggerakkan kita tanpa kita sadari, di pikiran bawah sadarnya kita. Oke, nih sampai sini dulu nih. Saya nggak mau bergerak terlalu rumit, Bu Saudara. Simpelnya saya ceritain suatu kisah. Ini kisah yang saya alami. Supaya saudara lebih paham. Saya pernah ceritain ini beberapa kali di beberapa tempat dan mungkin saudara pernah dengar, tetapi tahan nih saudara ya, jangan bosen nih ngedengerin kisah ini, karena ini bisa membuat saudara lebih mengerti. Saya pernah di satu tempat, sebelum jadi pendeta sih, bertahun-tahun yang lalu, sebelum jadi pendeta. Dan saya ketua sel waktu itu, dan ada yang pernah minta ketemuan dengan saya gitu, dan kita makan di suatu restoran gitu, dan lagi ngomongin, ini orang yang ketemu saya ini patah hati, orangnya nggak ada di sini ya, jadi saudara jangan cari-cari ini siapa ya, di list gitu nama teman-teman saya, nggak ada di sini. Kalau ada di sini saya nggak bakal, kisahnya nggak bakal saya ceritain. Ini dia patah hati dan hebohnya gini loh, di restoran itu dia nangis, ceritain patah hatinya dia nangis. Saya ngeliatin orang nangis di depan model kayak gitu, marah loh saya. Restoran nih, tempat umum, tempat publik. Lalu tiba-tiba kebayang gak saudara ada orang nangis depan, disangkainnya kan saya ngapa-ngapain orangnya gitu kan. Dan saya ngomong gini loh sama dia. Kalau lu gak berhenti, gue tonjok lu. Saya ngomong kayak gitu. Kalau lu gak berhenti, gue tonjok lu. Kaget tuh orang yang denger saya ngomong kayak gitu, keras saya. Muka saya tegang, tonjok. Saya jujur ya saudara ya, saya nyesal saya keluar omongan kayak gitu. Pulang ke rumah, saya doa loh sama Tuhan, bener saya doa sama Tuhan, Tuhan kenapa kelepasan omongan ya? Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kenapa pas orang itu nangis saya ngomong, tiba-tiba ngomong begitu? Tahu tiba-tiba ting gitu aja. Kalau ada kata di film karton tuh lampu nyala tuh, gitu. Kayak terbuka aja gitu, saya dikasih tahu. Tahu nggak kamu kenapa kamu marah? Karena kamu juga lagi patah hati. Pada saat saya nanganin orang itu, saya juga patah hati juga. Sama-sama kita. Saya juga nangis sama persis seperti dia nangis, cuma di kamar malam-malam. Nangis juga saya. Dan saya benci dengan keadaan itu, dan saya sebel dengan keadaan saya sebel dengan kondisi saya marah benar-benar kepada saya karena saya kok lembek banget gitu. Cuma gara-gara masalah begini doang nangis gitu, itu marah loh saya dengan diri saya sendiri. Dan ketika saya melihat orang yang patah hati, yang sama kayak saya, cuma lebih belak-belakan dari saya. Karena dia nangis depan umum, saya kan nggak pernah nangis depan umum, saya nangisnya di belakang. Dia nangis, saya tiba-tiba marah. Nah pertanyaannya, siapa yang sebenarnya pengen saya tonjok? Yang pengen saya tonjok itu diri saya sendiri, bukan orangnya, bukan. Nggak ada hubungannya dengan dia sebenarnya. Sayanya yang mengalami luka batin sebetulnya. Dan akibatnya, pas saya ngelihat orang lain yang mirip kayak gitu, yang sebenarnya saya benci diri saya sendiri yang melakukan itu, tiba-tiba ada orang yang melakukan itu. Saya limpahin semua kekesalan saya ke dia. Sebenarnya saya benci bukan dia, bukan. Saya benci diri saya sendiri. Nggak ada hubungannya dengan orang itu. Dan ketika gitu saya kaget loh ternyata. Astaga, ternyata apa yang muncul keluar itu berasal dari dalam hati saya yang tidak saya sadari. Dan saya butuh berdoa dulu sama Tuhan.
Saya butuh, Tuhan kenapa ya? Saya butuh merenung dulu loh sama Tuhan. Untuk tahu bahwa ternyata akarnya itu dari dalam hati saya. Ada luka di dalam hati saya yang gak sembuh, belum sembuh. Dan luka itu menimbulkan suatu kemarahan yang keluar dari dalam diri. Ini yang dimaksud dengan Amsal tadi. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati mencerminkan diri kita sendiri. Tuhan, ketika Roh Kudus ditaruh di dalam hati kita, Dia tahu ada hal-hal yang tersembunyi di dalam hati. Dia tahu ada hal yang harus dibereskan di dalam hati kita. Dia mungkin gak mau ngobatin gejalanya. Karena kalau ngobatin gejalanya, penyakit yang benarnya gak hilang. Ini satu contoh lagi. Ini baru saya dengar soalnya beberapa waktu yang lalu. Ada seorang konselor ngadapin seseorang yang makannya itu terlalu berlebihan. Bukan saya ya. Jadi saudara kalau ngomong makan berlebihan jangan ngeliatin perut saya, jangan. Makannya itu terlalu berlebihan. Dia suka makan kue. Makan kuenya bukan satu slice gitu, bukan. Satu kue, bener-bener satu kue. Seneng banget makan kue dan dia mau berhenti karena ini udah berlebihan. Di berat badan udah berlebihan dan dia mau berhenti dan dia menghadap satu konselor, satu psikolog, ngomongin cerita itu dan dia bilang saya nggak mampu untuk menahan diri untuk nggak makan. Saya selalu jatuh ke dosa yang sama. Saya coba tahan diri, makanya saya mesti borgol tangan saya, kayak gitu. Kenapa kok pada akhirnya saya jatuh lagi makan? Saya berbagai macam cara dan akhirnya konselornya ngomong kayak begini sama dia. Pada waktu kamu makan, pada saat kamu ngerasa apa? Diselidikin, dicari tahu dan ternyata pas lagi dia merasa kesepian, pas lagi dia ngerasa dibully dengan orang sekitar karena badan terlalu besar, pada saat dia lagi ngaca dan dia ngeliat gue jelek banget ya, pada saat dia melihat bahwa kok sepi banget ya hidup ya, kok saya nggak dapat pasangan, pada saat itulah dia makan. Makanan itu, makan kue itu sebenarnya membuat perasaan dia menjadi lebih baik. Makan kue itu membuat diri dia tuh fulfill. Saudara tahu ya, ngerti ya bahas istilahnya ya. Membuat diri dia tuh merasa nyaman. Yang tadinya ngerasa gak nyaman. Pertanyaan, yang salah makan kuenya apa perasaannya? Perasaannya yang salah. Kue itu cuma pelampiasan. Jadi yang muncul ke permukaan bukan itu penyakitnya. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi deh. Dan pada saat itulah konselornya bilang, oke, berarti yang kita mesti perbaikin bukan cara kamu makan. Yang kita mesti perbaikin pertama kali sekarang adalah bagaimana kamu merasa diri kamu sendiri. Melihat diri kamu sendiri. Itu yang harus kita perbaikin. Roh Kudus bekerja juga cara seperti itu. Saudara tahu bagaimana dia mengubah kita untuk menjadi seperti Yesus? Perlahan-lahan dia akan membongkar habis hati kita. Hal-hal yang harus diberesin di dalam hati kita akan diberesin. Karena dia nggak tertarik menyelesaikan gejala. Tapi dia happy kalau dia bisa mencabut akar-akar yang salah. Mengubah karakter seperti menjadi Kristus dimulai dari dalam hati. Kalau hati kita hati Kristus, maka yang terpancar juga adalah kehidupan Kristus. Ini yang dia lakukan. Kita balik lagi ke tema kita ya, penutupan. You will never walk alone. Kamu gak pernah berjalan sendiri, gak lagi ngomongin soal kita kesepian nih, kita gak ada teman, diri kita butuh Yesus Kristus. Apalagi kalau andai kata saudara lagi jalan di kuburan tengah malam, jam 12 malam. Terus ngomong, Tuhan ada di sini kan ya, saya ketakutan nih Tuhan nih. Ini gak lagi ngomongin ke arah situ nih, bukan ngomongin soal you will never walk alone yang ke arah situ nih. Tapi you will never walk alone ketika kita menghadapi pembentukan, ketika kita mau bergerak ke arah yang Tuhan mau. Roh Kudus bilang begini, kamu sanggup melakukannya karena kamu gak pernah sendiri. Kamu gak pernah sendirian. Aku akan membuat kamu mampu menuruti segala perintahku. Aku akan membuat kamu. Kamu gak pernah sendiri, kamu gak pernah berjalan sendiri. Ketika kamu berkata saya gak sanggup, kamu pasti sanggup karena aku yang akan memberikan kepada kamu kekuatan untuk mampu melakukan perintah-perintah. You will never walk alone. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri.
Saya ingin, mari kita merenungkan kehidupan kita. Nih, setelah firman Tuhan adalah saat yang paling baik untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri, untuk melihat ke dalam kehidupan kita. Ini adalah saat yang paling tepat untuk melihat ke dalam kita dan mengatakan, Tuhan, oke, saya sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang saya ingin bercermin melalui apa yang kau katakan dalam kehidupan saya. Mengevaluasi, menilai kehidupan saya. Apakah saya telah berada di jalan yang tepat? Apakah ada sesuatu yang harus saya ubah dalam kehidupan saya? Dan pada saat ini, saya ingin saudara merenungkan diri saudara sendiri. Melihat ke dalam diri saudara sendiri. Pikirkanlah ini. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang saudara lepaskan dan tidak bisa saudara lepaskan? Apakah ada kemarahan apakah ada kebiasaan buruk? Apakah ada, apakah itu yang dosa-dosa yang saudara mungkin kebiasaan-kebiasaan yang gak bisa saudara lepaskan? Pertanyaannya gini, pada saat ini, saya gak meminta saudara untuk berdoa kepada Tuhan, bertobat atas masalah-masalah itu, bukan itu. Tetapi sekarang berdoalah lebih lanjut dan katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau ada di dalam batin saya, dan pada saat ini saya membuka hati saya, agar Engkau menyelidiki hati saya. Selidikilah kedalaman hati saya dan lihat di situ. Kasih tahu ke saya, Tuhan. Kasih tahu ke saya apa yang harus saya perbaiki. Jangan-jangan ini ada akarnya nih. Akar mana yang harus saya cabut? Ada kalanya ketika kita membuka diri kita, terbuka seperti ini kepada Tuhan, akan ada suatu hal yang mungkin menyakitkan kita yang akan muncul ke atas. Nggak enak rasanya. Kalau andai kata luka baru, luka yang akan diobati itu bisa menimbulkan rasa sakit. Tapi pada saat ini, percayakan kepada Tuhan akan kesembuhan luka batin saudara, kesembuhan diri saudara yang ada dalam diri saudara. Berdoalah kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, lihat ke dalam hati saya, apa yang harus saya perbaiki? Lihat ke dalam hati saya, apa yang mau Engkau sampaikan kepada saya terhadap keadaan batin saya? Apakah ada yang menghalangi saya untuk terus bertumbuh? Apakah ada yang menahan saya sehingga saya tidak bisa berubah untuk menjadi seperti Kristus dalam kehidupan saya? Apakah ada yang menghalangi saya sehingga saya tidak mampu untuk berdoa? Apakah ada yang menghalangi saya sehingga saya tidak mampu untuk baca firman Tuhan? Apakah ada yang menghalangi saya sehingga saya tidak mampu untuk mencintai Engkau dengan maksimal? Apakah ada yang menghalangi saya sehingga saya tidak bisa hidup seperti apa yang Kau harapkan terjadi dalam kehidupan saya? Pada saat ini, jika Roh Allah berbicara kepada saudara, ada yang menghalangi kehidupan saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, tanda bahwa saudara menerima bahwa saudara ingin diubahkan. Saudara ingin dipulihkan. Saudara ingin disembuhkan. Saudara ingin menerima pemulihan dari Tuhan. Dia berjanji, aku akan membuat kamu menuruti segala perintahku. Akan ada pemulihan akan ada kekuatan yang luar biasa yang mengalir daripada Tuhan yang akan memulihkan hati saudara. Angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan, terbuka jujur di hadapan Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, ini diriku, aku terbuka. Selidiki hatiku. Aku gak mau ada yang aku sembunyikan di dalam diriku terhadap Engkau, gak ada. Setiap luka batin, setiap kepahitan, apapun itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membuka diriku. Ini adalah saatnya Engkau berperkara di dalam diriku ya Tuhan. Berdoa itu, katakan itu kepada Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang menyelidiki hati. Tapi lebih daripada itu,
Satu hal yang kami syukuri adalah bahwa Engkau adalah yang menyembuhkan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang memulihkan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami kekuatan dan ketegaran. Pada saat ini kami membuka hati kami ya Tuhan. Karena kami rindu kami diubahkan. Kami tidak ingin hidup kami seperti ini aja. Tetapi kami rindu untuk berjalan di dalam roh Tuhan. Kami rindu untuk bertumbuh di dalam roh Tuhan. Kami ingin diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Dan kami tahu resikonya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan mengubah hati kami. Kami membuka diri kami ya Tuhan untuk Engkau bentuk. Setiap kepahitan, setiap akar pahit, setiap apapun itu, setiap luka batin, setiap pandangan-pandangan diri yang salah terhadap kehidupan kami Tuhan. Ubahkan itu. Kami gak sanggup untuk mengubah ini sendiri, kami butuh bantuan Tuhan. Dan Engkau berjanji melalui firman-Mu bahwa aku akan membuat kamu menuruti segala ketetapan. Dan pada saat ini kami terima janji itu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengubah hati kami. Dan kami percaya dengan kekuatan Tuhan, batin kami akan dipulihkan. Kehidupan kami akan diubahkan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kontrol hati kami Tuhan. Kontrol hati kami. Dengan itu kami percaya bahwa kami akan melihat kehidupan kami diubahkan, bahkan lebih daripada itu. Kami akan melihat melalui kehidupan kami yang menjadi seperti Kristus. Kami akan melihat orang-orang di sekitar kami mengalami mujizat demi mujizat melalui tangan kami, melalui kehidupan kami, dan banyak orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Surga. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa Surga.